Cindy Natalia Brustepu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan akte pembiayaan musyarakah yang dibuat dalam bentuk akta notaril yang bertujuan untuk mengatur kerjasama pembiayaan usaha dan berdasarkan prinsip syariat Islam. Latar belakang tujuan akta saya tersebut, akta ini dibuat sebagai dasar hukum bagi kerjasama antara Bank Mandiri Syariah sebagai pihak bank dan Muhammad Abdullah sebagai pihak nasabah dalam rangka pengembangan usaha pembudidayaan kelapa sawit. Tujuan utama dari akta ini adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengatur kerjasama dan modal, lalu menjamin bahwa kegiatan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa riba dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Akta ini juga bertujuan untuk mengatur secara jelas hak dan kewajiban pembagian keuangan, penanggulangan kerugian, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah di kemudian hari. Para pihak dalam akta ini terdapat dua pihak utama, yaitu sebagai berikut. Pihak pertama yaitu Tuan Muhammad Abdullah lahir di Medan pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1981, bertempat tinggal di Padang Bulan, Desa Gardu, Kecamatan Simalingkar, Kabupaten Pancur Batu, pemegang kartu tanda penduduk nomor kependudukan 3216105220009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Pancur Batu pada tanggal 13 Juni tahun 2012. Lalu pihak kedua di sini ada Tuhan Susilowanto lahir di Deli Serdang pada tanggal 6 bulan April tahun 1982, warga negara Indonesia, Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjung Merawa, bertempat tinggal di Deli Serdang, Kecamatan Serdang sebagai pihak kedua atau bank. Bank dan nasabah yang selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada bank memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah, bahwa untuk maksud tersebut bank sepakat dan berjanji serta dengan mengikat diri untuk memberikan pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan termaktub dalam akta akad ini. Para penghadap dengan ini mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji. Surat Al-Maidah 5 ayat 1. Lalu pasal 1 definisi musyarakah akad adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Lalu ada pasal 2 hak dan kewajiban kegiatan usaha. 1. Bank dan nasabah selaku musyari secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalan usaha kerjasama. Lalu 2. Bank dan nasabah secara bersama-sama berhak membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan secara tertulis dalam kebijakan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara kedua pihak. Lalu pasal 3, modal dan penggunaan. Bank berjanji menyediakan sebagai modal untuk membiayai kerjasama patungan sampai jumlah 50 juta, 80% dari kebutuhan modal usaha, sedangkan proporsi nasabah adalah sebesar 30 juta, yang merupakan 80% lihat kembali dari total kebutuhan modal usaha. Lalu pasal 4, jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan bank sebagai dimaksud dalam pasal 3 berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal akad ditandatangani. Lalu ada pasal 5, syarat-syarat pencairan. Bank mengizinkan nasabah untuk mencairkan fasilitas pembiayaan setelah memenuhi seluruh persyarat sebagai berikut. A. Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembagian dengan tujuan penggunaannya. Lalu B. Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen dan izin-izin nasabah. Lalu ada pasal 6, pembayaran kembali. 1. Nasabah dan bank sepakat bahwa nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak adalah 65%. Pasal 7, penunjukan dan kewajiban nasabah sebagai pengelola. Musyarik sepakat menunjuk nasabah sebagai pengelola usaha kerjasama patungan yang dibiayai bersama, dan nasabah menyatakan menerima penunjukan tersebut. Lalu ada pasal 8, nasabah wajib mengembalikan kepada bank seluruh modal pembiayaan yang telah dihadiri oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ini. Lalu ada pasal 9, biaya administrasi dan denda. Biaya administrasi sebesar 250.000 harus dibayar pada saat akad ditandatangani. Seperti yang sudah terlihat di layar ini bahwa beberapa pasal-pasal yang sudah dijelaskan oleh notaris. Lalu ada pasal 10 untuk lebih menjamin pengembalian modal dengan tertib sebagaimana mestinya. Pasal 12, asuransi. Biaya asuransi dibebankan sebagai biaya bersama antara pihak bank nasabah sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah dalam
akad ini. Lalu selanjutnya ada pasal 13. Pasal 13 merupakan pernyataan dan jaminan nasabah. Nasabah bersedia menjamin usaha yang berkaitan dengan fasilitas yang diterima bank dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah tampilan dari pasal 13, dijelaskan dari 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan sebagainya. Lalu ada pasal 14, pembatasan tindakan nasabah. Nasabah tidak boleh melakukan satu atau lebih hal yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini terkait objek yang dibiayai oleh bank dalam akad ini. Lalu pasal 15, kuasa nasabah, segala kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam akad ini maupun dalam dokumen lain sebagai pelaksanaan akad. Lalu pasal 16, peristiwa cedera janji. Peristiwa cedera janji apabila timbul atau terjadi salah satu atau peristiwa yang tersebut di bawah ini. Akta pengikat agunan dinyatakan batal oleh pengadilan negeri atau badan arbitrase atau nilai agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh kewajiban nasabah. Lalu ada pasal 17, akibat cedera janji apabila terjadi satu lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, bank berhak untuk penanganan cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Berikut yang bisa dikesampingkan jika ada cedera janji, ada poin 1, poin 2, poin 3 yang mengenai penanganan dan penghentian dan bahkan bisa menjual harta benda untuk penggantian rugi jika terjadi cedera janji tersebut. Pasal 18, force major, yaitu peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, atau force major sendiri bisa dikatakan bahwa keadaan darurat. Maka keadaan darurat bisa memaklumi segala tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Maka dari itu ada juga pasal 19 mengenai pengawasan. Bank dan atau kuasa yang ditunjukkan oleh bank berhak untuk memeriksa pembukuan nasabah segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas yang diterima oleh nasabah dari bank secara langsung atau tidak langsung. Yaitu pasal 20 juga ada penyelesaian perselisihan. Jika ada perselisihan antara kedua pihak, baik bank atau nasabah, maka pasal 20 ini mengatur bagaimana penyelesaian perselisihannya. Ada di dalam poin 1, 2, dan 3, yaitu menjelaskan bahwa terjadi perselisihan, maka para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Lalu ada pasal 21, surat menyurat. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam akad ini mengenai sehubung akad ini dilakukan dengan pos tercatat. Ekspedisi kurir ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini, yaitu bank. Nama banknya itu PT Bank Mandiri Syariah, alamat Tanjung Merawa, telepon 081388442215. Lalu yang kedua nasabah, nama Muhammad Abdullah, alamat di Padang Bulan, Desa Gardu, Kecamatan Simalingkar, Kabupaten Pancur Batu. Teleponnya 08132487442215. Surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima dasar bukti pengiriman pos tercatat atau bukti penerimaan ditandatangani oleh pihak yang berhak mewakili bank atau nasabah. Lalu ada pasal 22 addendum. Yang pertama, apabila ada hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama-sama secara musyawarah. Seperti penyelesaian perselisihan tadi disebutkan dalam pasal sebelumnya bahwa jika ada permasalahan antara kedua pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Begitu juga di dalam pasal 22 kembali ditegaskan bahwa perselisihan yang terjadi akan diselesaikan juga secara bersama-sama dan musyawarah. Lalu pasal 23, lain-lain lampiran dalam akad ini ada merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Demikian akta ini dibuat dan diresmikan di Medan, Sumatera Utara pada Selasa tanggal 14 Desember tahun 2016 pada pukul 5 seperti tertulis di bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagai berikut. Tuan Ferdinand Yusuf lahir di Medan pada tanggal 7 bulan Mei tahun 1983, warga negara Indonesia, pegawai notaris bertempat tinggal di Padang Bulan, Desa Induk, Kecamatan Simalingkar, Kabupaten Pancur Batu, pemegang kartu tanda penduduk nomor induk kependudukan 321610523911009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pancur Batu pada tanggal 13 Juni tahun 2012 yang berlaku seumur hidup. Lalu saksi yang kedua yaitu
Tuan Salianto lahir di Deli Serdang pada tanggal 05 bulan April tahun 1984. Warga negara Indonesia, pegawai notaris, bertempat tinggal di Deli Serdang, Kecamatan Serdang, Kabupaten Pakam, pemegang kartu tanda penduduk nomor induk pendudukan 32164052281009. Berikut adalah tanda tangan para pihak, yaitu pihak pertama Muhammad Abdullah, pihak kedua yaitu Susilawanto, yang saksi-saksinya juga dihadiri oleh dua saksi, yaitu Ferdinand Yusuf dan Susilayanti. Notaris di Kota Medan, yaitu Cindy Natalia Berustepu, SHMKN. Berikut tanda tangan para pihak dan sidik jari ibu jari kanan antara keempat pihak itu Muhammad Abdullah, Susilawanto, Ferdinand Yusuf, dan Salianto. Maka dari itu, sekian penjelasan mengenai akad pembiayaan musyarakah dari saya, Cindy Natalia Brustepu. Sekian dan terima kasih.